Halo sahabat, selamat datang di channel Nisa Audio Official. Jangan lupa setelah menonton, klik like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Mau tebus obat di apotik, kamu sudah beresin administrasinya? Tanya Daniel balik. Iya bos, baru saja selesai. Sini biar saya saja yang tebus, ucap Brian menawarkan diri. Gak apa-apa, nih kan kamu baru balik, tanya Daniel. Bagaimanapun Daniel bos yang pengertian, gak selalu memerintah bawahan seenaknya. Alah bos, udah gak apa-apa, bos tinggal kasih resepnya. Sini, jawab Brian dan mengulurkan tangannya. Ya sudah, ini. Daniel pun akhirnya mengulurkan resep yang dipegangnya. Oke bos, Brian langsung berlalu menuju apotik, sedangkan Daniel langsung masuk kembali. Loh nak, gak jadi ke apotiknya? Tanya mama heran. Tadi di luar ketemu Brian mah, dan dia menawarkan diri. Ya udah, jadi Brian deh yang nebus, saut Daniel dan duduk di samping istrinya. Jadi kita tinggal tunggu asisten Brian kan, terus bisa langsung pulang? Tanya Nisa. Iya sayang, kenapa? Udah gak sabar mau pulang ya? Daniel balik bertanya. Hehehe, iya sayang, kangen suasana rumah, jawab Nisa sambil terkikik kecil. Saat asik mengobrol, Dokter Andin datang bersama seorang suster dengan membawa bingkisan yang sudah dibungkus rapi. Udah siap pulang ya? Tanya Dokter Andin begitu masuk, karena melihat barang-barang yang sudah rapi. Iya dok, tinggal nungguin asisten Brian saja dan nungguin dokter, saut Daniel tersenyum. Oh iya, ini ada sesuatu buat dedek dan ibunya, ucap Dokter Andin dan menyerahkan bingkisan yang tadi dibawa susternya. Wah dok, jadi repot-repot. Makasih ya dok, ucap Nisa sambil menerima bingkisan. Sama-sama, dedeknya yang sehat ya, nanti kita ketemu lagi, sapa Dokter Andin sambil mengusap kepala bayi Nisa. Iya dok, kan nanti mau imunisasi juga. Udah ketagihan sama dokter cantik, saut Nisa tersenyum. Wah makasih loh udah dibilang cantik, Mbak Nisa bisa aja, ucap Dokter Andin malu-malu. Iya dok, sama-sama. Kami juga terima kasih karena sudah dirawat dengan baik. Nanti kalau mau tambah baby bakal kesini lagi, seloroh Nisa sambil menatap suaminya. Aduh sayang, satu aja dulu, kasihan sayangnya, belum tahu aja repotnya ngurus bayi. Nanti kalau udah gede baru tambah, saud Daniel menanggapi serius ucapan istrinya, membuat semua orang tersenyum. Ternyata Daniel bisa bijaksana juga. Iya, bercanda aja kok. Gak boleh serius-serius, ucap Nisa meraih tangan suaminya dan menggenggamnya. Selagi asik bercanda, Brian datang dari apotik. Semua orang langsung berdiri dan berpamitan dengan Dokter Andin dan suster. Dokter pun mengantarkan sampai pintu keluar rumah sakit. Daniel dan keluarganya pun meninggalkan rumah sakit untuk menuju kediamannya. Daniel, Nisa, Brian, dan ibu yang menggendong bayi berada dalam satu mobil. Sedangkan mama, papa, dan Biasi berada dalam satu mobil. Sedangkan mobil Tuan Kim dibawa oleh sopir yang sudah pulang lebih dulu. Sesampainya di rumah, para pelayan sudah menyambut kedatangan mereka di pintu masuk. Senyum bahagia menyapa penghuni baru rumah ini. Mereka pun duduk di ruang keluarga. Mama gantian menggendong cucunya. Jeng, gak apa-apa kan sementara tinggal di sini dulu, bantu-bantu Nisa merawat bayinya. Nanti kalau Nisa udah siap baru kita pulang. Mau kan Jeng? Tanya mama pada besannya. Iya Jeng, gak apa-apa, paling tidak sampai pusar bayinya lepas dan Nisa bisa mandiin bayinya sendiri, jawab ibu Nisa setuju. Makasih ya mah, bu, kalian memang orang tua paling the best. Daniel gak tahu kalau kalian gak ada di sini, kami pasti kerepotan. Makasih banget ya, ucap Daniel berterima kasih. Udah gak usah lebay deh, udah kewajiban kita bantuin anak-anak sendiri. Udah bahas yang lain saja, protes mama. Semua orang tersenyum. Daniel yang berniat terharu pun batal. Malam harinya awal mereka tidur di rumah. Ibu dan mama tidur di kamar bayi, kamar yang bisa langsung tembus ke kamar Nisa dan Daniel. Mama dan ibu belum bisa melepas pengawasan pada Daniel dan Nisa dalam mengurus bayi mereka. Saat bayi Nisa menangis tengah malam, ibu atau mama membangunkan Nisa untuk menyusui. Bahkan mereka sampai menunggui sampai selesai dan menggendong kembali sang bayi untuk diletakkan dalam box bayi. Mereka belum berani melepaskan bayi untuk diurus Nisa dan Daniel. Takutnya saat menyusui, Nisa tertidur dan akan berbahaya untuk bayinya. Nis, bangun nak, panggil ibu pelan.
Ibu takut Daniel yang terlelap di samping Nisa terbangun. Iya bu, ada apa? Tanya Nisa mengumpulkan kesadarannya. Tidur di rumah sendiri membuat mereka begitu nyenyak. Ini dedeknya mau mimi susu. Kamu duduk nih, susui dulu bayinya. Jawab ibu lembut. Nisa pun segera duduk dan mengambil alih bayinya. Nisa menyusui bayinya dibantu sang ibu. Sesekali Nisa hampir tertidur dan ibu dengan sigap membengongkan. Udah nak, sepertinya dedeknya udah kenyang. Ibu pun mengambil alih kembali bayi Nisa. Iya bu, makasih ya bu, udah mau repot-repot gak tidur buat jagain kami. Nisa menatap haru ibunya. Iya, ya sudah, sekarang tidurlah lagi. Besok bangun pagi dan berjemur. Saut ibu tersenyum. Nisa mengangguk dan kembali merebahkan dirinya. Paginya mama membangunkan Nisa, menyiapkan air hangat. Daniel menyiapkan pakaian ganti dan segala macam untuk Nisa. Sementara itu ibu memandikan si baby. Setelah semua selesai, Nisa dan bayinya berjemur di halaman belakang. Nisa duduk di samping bayinya yang diletakkan dalam stroller. Biasi menyiapkan jamu untuk Nisa minum. Meskipun Nisa tidak terlalu suka jamu, namun demi kesehatannya, Nisa memaksakan diri. Daniel selalu duduk di samping sang istri saat Nisa meminum jamunya. Sayang, ini jamunya, minum ya. Daniel menyodorkan gelas jamu sambil mencium puncak kepala sang istri. Makasih sayang, sampai kapan mesti minum jamu gini? Tanya Nisa. Kalau nggak salah sampai 40 hari, sampai masa nifasmu selesai. Jawab Daniel lembut. Kalau nggak demi kesehatan, nggak akan ku minum ini sayang, rasanya aneh. Rengek Nisa manja. Hehehe, iya kan buat kesehatan, sayang juga. Bujuk Daniel memberikan semangat. Akhirnya dengan drama panjang lebar, satu gelas jamu kunir asam habis diteguk Nisa. Malam harinya semua keluarga berkumpul, termasuk Tante Ranti. Beliau membawa perlengkapan bayi untuk kado baby pertama Nisa. Randy dan Repan juga datang sepulangnya dari kantor. Begitupun dua anak Tante Ranti, Pinka dan Pino yang sekarang sudah bisa akrab dengan Nisa. Jadi gimana nih, kalian mau kasih nama apa? Kasihan dedeknya dipanggil dedek sama bayi terus. Kalau udah ada namanya, nanti kita bikin acara akikah sekalian pemberian nama. Tutur papa menanyakan nama untuk cucunya. Semua orang serentak memandang Nisa karena Daniel menyerahkan semua pada sang istri. Karena Daniel sudah menyarankan nama yang papa inginkan untuk ada di nama putra mereka. Hehehe, serasa jadi artis diliatin semua orang. Kekeh Nisa saat semua orang menatapnya, membuat seisi rumah tertawa. Ada-ada saja kamu nih sayang, ucap Daniel sambil menggosok rambut istrinya. Baiklah, bismillah ya, aku mau kasih nama. Bayu Dewantara Kim. Gimana semua? Setuju? Tanya Nisa pada semua orang. Wah, akhirnya dimasukin juga nama Dewantara. Makasih ya nak, ucap papi berbinar. Iya, nama yang bagus nak, timpal ibu. Semua orang tersenyum bahagia. Hari ini putra Daniel sudah resmi memiliki nama dengan panggilan Bayu yang dipilih Nisa. Seminggu kemudian rumah Daniel ramai. Mereka sedang akan melaksanakan acara akikah dan pemberian nama bayi Daniel. Rumah Daniel sudah ramai dari anak-anak yatim piatu dari Yayasan Asara, para pejabat, rekan bisnis dan teman-teman Daniel juga, Nisa, dan masih banyak lagi tamu undangan dari keluarga. Pukul 10 Nisa dan bayinya diminta keluar dengan gagah. Daniel menggendong buah hatinya. Akan ada acara cukur rambut juga. Semua prosesi diatur oleh event organizer. Mereka tinggal mengikuti saja instruksi dari MC yang disediakan EO. Sampai akhirnya acara selesai. Setelah makan siang, rumah kembali sepi. Hanya tinggal para anggota keluarga. Nisa dan bayinya sudah beristirahat. Daniel duduk bersama para pria anggota keluarga ini, sedangkan para wanita sibuk bantu-bantu merapikan. Dan alhamdulillah acaranya udah selesai dan berjalan lancar. Bayu udah resmi jadi putra mahkota keluarga Kim, penerus perusahaan, tapi jangan pernah memaksakan kehendak. Biarkan itu menjadi keinginannya sendiri jika nanti dia sudah dewasa, agar dia tidak merasa terbebani seperti kamu dahulu. Pesan papa menasihati putranya. Iya Pak, Daniel juga berpikir begitu. Buat Daniel tidak masalah jika dia punya cita-cita. Sampai waktunya dia memiliki rasa tanggung jawab sendiri.
dan akhirnya bisa mengelola perusahaan, sahut Daniel serius. Nah, sekarang tinggal cariin jodoh buat asisten Brian. Jangan sampai jadi bujang seumur hidup. Celetuk Repan membuat Brian bersungut-sungut. Nggak usah mikirin saya, kamu saja dulu ya nikah. Nanti saya cari sendiri jodoh saya, sungut Brian dengan mimik kesal. Hahaha, jangan marah Brian. Emang sudah waktunya kamu cari jodoh. Daniel sudah memiliki keluarga kecilnya. Apa kamu tidak kepingin? Tanya papa menimpali. Kepengen sih tuan, tapi saya masih senang hidup bebas, jadi saya belum ingin memikirkan masalah itu, jawab Brian sopan. Ya sudahlah kalau begitu, kalau kamu sudah mendapatkan tambatan hati, saya akan membiayai semua pernikahanmu, tapi harus sama perempuan ya, seloroh Daniel ikut mencandai Brian. Ya ampun bos, ya pastilah sama perempuan. Bos suka asal jeblak aja, tapi saya akan tagih janji bos ya, sahut Brian meski kesal tapi tersenyum karena janji Daniel. Begitulah keakraban yang kini terjadi di keluarga Daniel. Tak ada lagi permusuhan dan dendam. Apalagi semenjak kehadiran putra mahkota Daniel, semua rasa itu hilang lenyap. Semoga keluarga Daniel dan Nisa akan selalu bahagia tanpa pernah ada duri, apalagi orang ketiga. Semua dukungan dari keluarga menjadikan mereka semakin erat ikatannya.